Baik, untuk kelompok dua dipersilakan. Udah record belum? Udah, udah. Oke, oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak guru sekalian. Perkenalkan, kami dari Puskesmas. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kami mau mengobrol bareng Ibu dan Bapak seputar PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Untuk waktunya sendiri sekitar 20 menit. Apakah Ibu dan Bapak berkenan? Berkenan, Mbak. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak tentunya sudah kenal kami dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dari sisi pendidikan kesehatan, kerjasama, dan juga diskusi kelompok yang sudah kita lakukan bersama. Kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ini pemberdayaan, di mana tahap ini kita lakukan bersama karena kami melihat bahwa Ibu dan Bapak guru di sini sudah siap, sudah paham kondisi sekolah, dan sudah mau bergerak. Jadi kami percaya Ibu dan Bapak bisa menjadi contoh nyata sekaligus menggerak PHBS. Next. Ibu dan Bapak sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah PHBS, tapi di sini kami ingin merefresh kembali ingatannya supaya kita punya pemahaman yang sama sebagai dasar langkah kita hari ini. Jadi PHBS itu bukan cuma teori yang ada di buku pelajaran. PHBS itu ibaratnya perisai pelindung dari sekolah kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif sederhana yang kalau sudah tertanam pada anak-anak, mereka bisa jaga diri sendiri dan lingkungan kelasnya. Dan kunci dari PHBS ini ada di tangan ibu dan bapak sekalian. Kalau pembelajaran di kelas nih digabung dengan praktik mandiri dari siswanya setiap hari, hasilnya adalah anak-anak bisa menjadi lebih sehat, cerdas, dan juga produktif. Next. Kemudian di slide ini ada data yang sebenarnya dari kita semua sudah kenal bersama ya. Bahkan mungkin dari Ibu dan Bapak juga sudah rasakan langsung di kelas. Dari 120 siswa itu, dari kelas 1 sampai 3 itu 45%-nya pernah kena diare dalam 3 bulan terakhir. Dan juga 60% siswa belum tahu cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Kemudian dari kondisi fasilitas sendiri, cuman ada satu wastafel, terus wastafel tanpa sabun, terus ada toilet sering yang kehabisan air dan kurang bersih, serta belum lagi anak-anak yang suka jajan sembarangan. Nah, tapi dari sini kami mau bilang justru karena Ibu dan Bapak sudah tahu dan sudah peduli dengan kondisi ini, itulah kenapa kami memilih Ibu dan Bapak untuk bersama-sama kita jadikan sekolah ini sebagai contoh yang baik. Harapan kami, apa yang kita lakukan di sini nantinya bisa jadi inspirasi juga buat sekolah-sekolah lain di wilayah Puskesmas. Next. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas terkait dampak jika PHBS belum diterapkan dengan baik di sekolah. Nah, di mana karakteristik dari anak-anak usia sekolah sendiri itu biasanya kan sangat aktif ya. Biasanya kegiatan mereka itu meliputi kegiatan bermain,
memegang banyak benda, lalu kadang langsung makan tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu. Nah, kebiasaan kecil seperti itu ternyata bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, kira-kira apa saja akibat dari kurangnya PHBS ini? Nah, akibat dari kurangnya PHBS ini dapat menyebabkan seorang siswa mengalami diare, flu, dan batuk yang mudah menular. Eh, Sakit perut, cacingan, serta penyakit kulit. Selain itu, anak juga bisa menjadi lebih sering izin karena kondisi sakit yang dialaminya, sehingga proses belajar otomatis juga akan terganggu. Kalau anak sering sakit, tentu akan berdampak pada daya konsentrasi dan prestasi belajarnya juga bisa menurun. Jadi, PHBS ini bukan hanya soal pengetahuan terkait kebersihan, namun juga mendukung keberhasilan belajar siswa di sekolah. Next. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu bayangkan nih, setelah anak bermain atau memegang uang, apakah tangan mereka tampak bersih atau kotor? Kotor, Mbak. Nah, iya betul. Nah, kadang juga nggak jarang kan eh, kelihatan bersih juga ya, tapi ternyata eh, dari benda-benda tersebut masih banyak kuman yang menempel, sehingga jika anak memegangnya maka juga dapat terkena kuman. Oleh karena itu, mencuci tangan itu tidak cukup hanya dengan menggunakan air mengalir saja. Nah, kenapa sih cuci tangan itu perlu pakai sabun? Karena sabun itu dapat bekerja dengan memecah lemak yang ada di lapisan kulit sehingga membantu mengangkat kotoran, minyak, dan kuman yang menjadi penyebab penyakit yang menempel di tangan. Jadi, kotoran yang menempel tadi itu akan luruh bersama dengan air saat dibilas nantinya. Nah, dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, maka risiko penularan penyakit juga dapat berkurang. Anak-anak juga perlu dibiasakan mencuci tangan dengan benar sebelum makan, setelah bermain, dan setelah dari toilet. Kalau dilakukan terus-menerus, terus-menerus, kebiasaan ini akan terbentuk secara otomatis pada siswa. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 waktu penting atau waktu kritis cuci tangan pakai sabun yang perlu diajarkan kepada siswa. Nah, yang pertama adalah setelah batuk atau bersin. Jadi, supaya kuman yang menempel tersebut tidak menyebar pada teman lainnya. Nah, yang kedua yaitu setelah eh, memegang benda kotor, seperti membuang sampah atau membersihkan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu setelah bermain. Karena saat bermain, anak banyak menyentuh benda-benda random yang belum bisa dipastikan kebersihannya. Nah, yang penting adalah yang nomor 4 dan 5. Nah, yang keempat ini eh, sebelum makan, karena tangan yang kotor bisa membawa masuk eh, kuman ke tubuh melalui proses makan tersebut. Nah, yang kelima, yang tidak kalah pentingnya yaitu setelah dari toilet untuk mencegah penyebaran penyakit. Sekarang saya ingin tanya nih, kalau guru terus-menerus mengingatkan anak untuk cuci tangan, menurut Bapak dan Ibu sekalian, apakah lama-lama kebiasaan itu bisa menjadi hal yang biasa diterapkan? Ya Mbak, kalau misalnya guru sering menghimbau murid-murid buat cuci tangan, pasti ntar kebiasaan itu akan diikuti dan diterapkan sama murid-murid. Nah, betul sekali, Ibu Julian. Nah, sebagai guru, Bapak dan Ibu itu tentunya memiliki tanggung jawab dan peran besar untuk terus mengingatkan dan memberi contoh kepada siswa, termasuk dalam eh, perilaku hidup bersih dan sehat ini. Karena anak-anak itu biasanya lebih mudah meniru apa yang dilakukan gurunya. Jadi, semakin sering guru membiasakan cara cuci tangan pakai sabun di sekolah, maka akan semakin besar juga peluang siswa-siswi memiliki perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Next. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya nih,
Kalau Bapak Ibu guru lihat anak-anak cuci tangan di sekolah, biasanya masih asal-asalan atau sudah benar? Kayaknya sering asal-asalan deh, Mbak. Nah, Nggak terus asal-asalan. ya, terus kadang cuma kena air sebentar, terus selesai. Benar nggak? Iya, Mbak jarang mau pakai sabun. Padahal udah disediain sabun. Nah, ya makanya di sini peran guru, khususnya wali kelas, penting banget untuk membantu membiasakan cuci tangan yang benar. Nah, gimana cara cuci tangan yang benar, Bapak atau Ibu guru sudah ada yang tahu atau belum? Setahu saya itu ada 6 langkah ya, Mbak. Iya, betul. Coba sekarang kita praktekkan bersama-sama ya, 6 langkah cuci tangan yang benar itu. Mulai dari yang pertama, telapak tangan. Kemudian yang kedua, punggung tangan. Kemudian sela-sela jari. Kemudian yang keempat, gerakan seperti mengunci. Yang kelima, ibu jari digosok memutar. Nah, kemudian yang terakhir, ujung kuku. Nah, kalau menurut Bapak Ibu guru, anak-anak di kelas biasanya masih sering lupa bagian mana nih saat cuci tangan? Setahu saya ya, kalau saya melihat anak-anak cuci tangan itu mereka nggak pakai 6 langkah ini sih. Jadi kayak langsung digosok-gosok aja, Mbak. Oh, jadi langsung digosok-gosok asal-asalan gitu ya? Iya, kayak di Iya. kuku-kukunya itu kayak padahal ada sisa makanan kayaknya ya udah biarin deh. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru bisa bantu ingetin anak-anak, terutama sebelum makan, setelah dari toilet, atau setelah bermain, seperti itu. Oke, next slide. Nah, anak-anak SD itu biasanya kan lebih suka belajarnya sambil bermain ya, dibanding hanya dengerin penjelasan dari gurunya. Nah, jadi edukasi PHBS itu akan lebih efektif kalau dibuat interaktif. Contohnya seperti apa? Contohnya lewat praktik langsung, game, kuis, atau pakai lagu yang dinyanyikan setiap harinya. Nah, di sini kita ada contoh lagu dari YouTube, mungkin nanti bisa ditampilkan. Mohon maaf sebentar ya. Yuk kita cuci tangan. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Kita ulangi ya teman-teman. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Hore, tanganku sekarang sudah bersih. Sudah kembali ke PPT yang tadi.
Nah, menurut Bapak Ibu guru nih, media pembelajaran lewat video YouTube tadi menarik atau enggak kalau buat anak SD? Sangat menarik ya Mbak itu videonya. Gampang Ya, untuk jadi diingat. iya, betul sekali. Nah, jadi itu bisa dipakai, itu kan cuma salah satu dari beberapa yang mungkin itu cukup terbilang mudah ya untuk dipakai buat edukasi PHBS sehari-hari. Nah, kemudian next slide. Nah, selain cuci tangan, Bapak Ibu guru juga bisa mengajarkan anak-anak supaya lebih bijak dalam memilih makanan. Karena biasanya anak-anak kan kalau jajan sering ikut-ikutan teman atau cuma karena kelihatan menarik. Nah, di sini ada konsep detektif jajanan sehat. Jadi anak-anak diajak mengamati sendiri jajanan yang mereka beli. Contohnya melihat apakah makanannya ditutup, ada lalat atau tidak, dan penjualnya bersih atau tidak. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu guru biasanya anak-anak paling suka jajan apa nih? Anak-anak ini suka ciciki Mbak, minum es-es gitu. Nah, baik. Dari situ Bapak Ibu guru bisa pelan-pelan mengarahkan mana jajanan yang lebih aman dan sehat. Jadi, anak-anak bukan hanya dilarang, tapi diajak juga memahamin alasannya, kenapa ini nggak sehat, kenapa gini. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada program MBG ya. Jadi sebenarnya kebutuhan makan anak-anak di sekolah itu sudah mulai diperhatikan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dalam program PHBS di sekolah ini, guru dan wali kelas tidak hanya sebagai pengawas dari siswa saja, tetapi juga sebagai kader kesehatan sekolah yang berperan aktif dalam membentuk kebiasaan sehat pada siswa. Nah, di sini peran Bapak Ibu yaitu memberikan edukasi dan pembiasaan kepada siswa mengenai pentingnya membawa bekal sehat dari rumah untuk mengurangi kebiasaan jajan sembarangan. Seperti itu. Izin bertanya ya Mbak, bekal sehat yang harus dimakan itu yang seperti apa ya? Apakah harus Nah, yang mahal? oh tidak harus mahal, Bapak. Yang penting bekalnya itu bersih, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi oleh anak. Misalnya nasi, terus lauk sederhananya itu seperti telur, tahu, tempe, sayur, dan juga air mineral. Seperti itu. Kalau misal ada siswa yang tetap lebih suka jajan, bagaimana Mbak? Nah, Bapak Ibu sebagai kader PHPS bisa memberikan motivasi dan pembiasaan secara bertahap kepada siswa. Misalnya memberi apresiasi sederhana pada siswa yang rutin membawa bekal sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti Tuh, guru juga ikut memantau kebiasaan siswa gitu, gitu ya Mbak? ini betul. Betul seperti itu Bapak. Boleh dicontohkan Mbak aksi nyata yang bisa mudah diterapkan gitu. Baik, di sini melalui program ini kami berharap guru dan wali kelas dapat diberdayakan sebagai kader PHBS di lingkungan sekolah, yang mana artinya guru menjadi penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, sekaligus menjadi contoh bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya seperti yang tadi
Bapak Asari tanyakan, yaitu mengingatkan siswa cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, serta mengingatkan siswa untuk memilih jajanan yang sehat. Seperti itu. Kalau untuk meningkatkan semangat siswa ini bagaimana ya, Mbak? Nah, kalau untuk meningkatkan motivasi dari siswa itu tersendiri, guru bisa memberikan reward sederhana seperti memberikan pujian kepada siswanya. Terus juga biasanya kan eh, kalau anak-anak itu senang kalau dikasih bintang. Nah, jadi bisa dikasih bintang itu untuk agar siswanya lebih termotivasi untuk menerapkan PHBS sendiri itu, Pak. Oh, baik, Mbak. Berarti kami sebagai kader ini memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat anak di sekolah, nggih. Betul sekali, Bapak. Dengan keterlibatan aktif guru dan wali kelas sebagai kader PHBS, lingkungan sekolah ini akan menjadi lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang siswa. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, setelah program berjalan, itu sebenarnya tugas kita itu belum selesai. Justru di tahap ini tuh kita perlu memastikan apakah kebiasaan sehat di sekolah ini benar-benar berjalan terus atau tidak. Nah, di sini saya mau tanya nih, kalau di sekolah ada masalah seperti sabun habis, toilet kotor, atau banyak anak sakit, biasanya ibu bapak sekalian taunya dari mana dulu? Biasanya sih dari ada yang laporan itu sih Mbak, dari laporan dulu. Nah, iya, berarti Bapak Ibu sekalian sering baru bergerak setelah masalah muncul. Padahal sebenarnya itu kita bisa mencegah lebih awal lewat pemantauan sederhana. Nah, di slide ini tertulis itu pantau. Artinya kita bisa mulai membiasakan mengecek kondisi sehari-hari di sekolah. Misalnya, apakah sabun masih ada, apakah airnya mengalir atau tidak, toiletnya bersih atau tidak, dan apakah anak-anak itu sudah cuci tangan atau belum. Kemudian yang selanjutnya itu ada catat. Artinya hasil pemantauan tadi itu dicatat sederhana saja. Misalnya hari ini sabun habis atau ada beberapa siswa izin sakit. Kemudian ada bagian lapor. Jadi kalau ditemukan masalah, informasinya itu disampaikan ke kepala sekolah atau pihak terkait supaya bisa segera ditindaklanjuti. Nah, dan di selanjutnya itu ada perbaikan. Artinya dari laporan tadi itu bisa dilakukan tindakan, misalnya pengadaan sabun, perbaikan toilet, atau penambahan fasilitas. Jadi sesuai alur dari slide ini, yaitu pantau, catat, dilaporkan, lalu dorong perbaikan bersama. Seperti itu. Next. Nah, di slide ini itu terlihat gambaran sekolah sehat yang kita harapkan bersama. Jadi ada wastafel dengan sabun dan air mengalir, kantin yang bersih, toilet yang terawat, dan guru yang mendampingi anak-anak mencuci tangan. Nah, kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, menurut Bapak Ibu sekalian, paling gampang itu mulai dari mana dulu? Sepertinya cuci tangan bersama itu Mbak, soalnya kan cuci tangan sering dilakukan. Ya, betul sekali, karena itu paling sederhana dan bisa langsung dimulai besok pagi. Nah, di sini juga terlihat guru itu ikut mendampingi anak-anak. Nah, hal ini tuh penting karena anak-anak itu biasanya lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibanding hanya mendengar nasihat. Seperti itu. Next.
Nah, di slide ini itu ada kalimat satu kebiasaan kecil Anda Anda tanamkan hari ini melindungi masa depan mereka selamanya. Mari mulai perubahan dari kelas kita. Nah, artinya kebiasaan sederhana seperti cuci tangan, menjaga kebersihan kelas, atau membuang sampah pada tempatnya itu mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar untuk kesehatan anak-anak ke depan. Nah, saya mau tanya nih, besok pagi kebiasaan sehat apa yang paling mungkin langsung mulai dilakukan di kelas? Bisa mengingatkan anak cuci tangan dulu Mbak sebelum makan gitu. Biar Ya, enggak. bagus. Ya, bagus sekali. Dan jangan lupa, bukan cuma mengingatkan, tapi ikut memberikan contoh juga. Karena perubahan besar memang dimulai dari langkah kecil di kelas kita sendiri. Dan seperti yang ada di slide ini, kebiasaan kecil yang ditanamkan hari ini itu bisa menjadi bekal untuk kesehatan anak-anak di masa depan. Jadi harapannya setelah kegiatan ini, kebiasaan sehat di sekolah itu tidak berhenti hanya saat program berlangsung, tetapi bisa terus dilanjutkan bersama-sama di sekolah. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau hal yang masih ingin didiskusikan bersama? Sudah Mbak, sudah cukup. Sudah cukup. Kalau tidak ada, baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu hari ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita diskusikan bersama hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Dilanjutkan kepada kelompok 5, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dalam kegiatan rapat kerjasama peningkatan kesehatan mental siswa SMA Negeri A. Perkenalkan, saya Zahro selaku moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya menyampaikan kontrak waktu dan kesepakatan bersama. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Selama diskusi berlangsung, diharapkan seluruh peserta dapat saling menghargai pendapat, mendengarkan saat peserta lain berbicara, serta aktif memberikan masukan. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak bersedia mengikuti kesepakatan tersebut? Bersedia. Baik, terima kasih. Tujuan kegiatan hari ini adalah membahas hasil pengkajian kesehatan mental siswa serta menyusun kerjasama antara tenaga kesehatan dan pihak sekolah dalam mendukung kesehatan mental remaja. Selanjutnya, saya persilahkan Ms. Dea selaku perawat komunitas untuk menyampaikan hasil pengkajian. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berdasarkan hasil pengkajian kami yang telah kami lakukan pada siswa kelas 11 di SMA Negeri A, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami tekanan akademik yang tinggi akibat tuntutan nilai, persaingan akademik, dan juga persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Sebagian siswa juga mengeluhkan bahwasanya sulit tidur, cemas berlebihan menjelang ujian, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, serta menarik diri dari lingkungan. Berdasarkan hasil survei, ini menunjukkan sebanyak 48% siswa itu mengalami stres tingkat sedang dan juga 30% berada pada risiko kecemasan. Kami juga menemukan bahwa sebagian siswa ini memilih untuk menggunakan gawai dibanding berinteraksi langsung dengan teman sebaya. Selain itu, 65% siswa belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait strategi pengelolaan stres yang hebat. Baik, terima kasih Nurse Dea. Selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Sinta selaku guru BK untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pengamatan
Dari pengamatan kami di sekolah memang terjadi perubahan perilaku pada siswa ya, Bu. Banyak siswa menjadi lebih pasif di kelas, kemudian juga kurang percaya diri dan juga mengalami penurunan motivasi belajar. Selain itu juga terjadi peningkatan seperti keterlambatan dan ketidakhadiran siswa tanpa keterangan. Menurut penelitian Ruger dan kawan-kawan tahun 2016, dukungan sosial dari teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekolah memiliki hubungan yang kuat dengan penurunan stres dan masalah kesehatan mental pada remaja. Oleh karena itu, dari kami merasa dukungan sosial di lingkungan sekolah perlu ditingkatkan. Baik, luar biasa sekali atas pendapatnya Ibu Sinta. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Mila. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kesehatan mental siswa itu merupakan hal yang penting, yang mana ini akan mempengaruhi proses belajar dan juga perkembangan siswa di sekolah. Kami juga menyadari bahwa layanan konseling di sekolah belum dimanfaatkan secara optimal karena masih adanya stigma negatif, seperti um, siswa itu kalau ke BK tuh serasa kayak semisal ada masalah gitu. Dan juga remaja sering enggan mencari bantuan kesehatan karena rasa malu, takut dihakimi, dan juga takut mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sekolah sangat mendukung adanya kerjasama dengan tenaga kesehatan untuk meningkatkan literasi mengenai kesehatan mental siswa. Seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Nusdea untuk menyampaikan usulan program kerjasama. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebagai bentuk intervensi dari kerjasama kita, kami sudah menyusun beberapa program. Yang pertama ini terkait penyuluhan kesehatan mental dan juga pengelolaan stres akademik. Untuk yang kedua ini terkait pelatihan coping adaptif dan juga relaksasi sederhana. Lalu ada pembentukan peer support atau kelompok dukungan sebaya. Lalu ada edukasi anti stigma terhadap layanan kesehatan konseling. Yang terakhir ini terkait dengan screening kesehatan mental secara berkala, di mana berdasarkan hasil analisis kami, kalau pendidikan kesehatan itu bisa meningkatkan literasi kesehatan mental remaja dan juga membantu siswa untuk mengenali dan juga mengelola stres secara lebih adaptif. Kami berharap beberapa program yang kami tawarkan ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak sekolah. Baik, terima kasih. Kami juga siap untuk bekerja sama dalam pelaksanaan seperti konseling kelompok, edukasi kesehatan mental, serta pendampingan siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kami juga berharap siswa dapat lebih terbuka kepada kami untuk memanfaatkan layanan BK. Selain itu, pihak sekolah juga siap mendukung program ini dengan menyediakan fasilitas, jadwal kegiatan, dan juga koordinasi dengan wali kelas maupun orang tua siswa. Dan juga kami berharap program ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif bagi kesehatan mental siswa. Baik, izinkan saya merangkum hasil diskusi hari ini. Pertama, pihak sekolah dan tenaga kesehatan sepakat melaksanakan program edukasi kesehatan mental dan pengelolaan stres akademik. Kedua, guru BK dan perawat komunitas akan bekerja sama dalam pelaksanaan konseling kelompok, pembentukan peer support, dan screening kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, pihak sekolah akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih suportif dan mengurangi stigma terhadap layanan konseling. Yang keempat, akan dilakukan evaluasi berkala terkait pelaksanaan program kesehatan mental di SMA Negeri 6. Baik, terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak. Semoga program yang sudah kami rencanakan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental siswa secara optimal. Ya, kami juga berharap untuk siswa itu dapat merasa lebih nyaman, lebih terbuka, dan juga mampu mengelola stres dengan cara yang lebih sehat. Semoga program kerjasama ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif terhadap kesehatan mental siswa. Kami juga berharap ya, setelah adanya program ini, siswa tidak lagi merasa takut atau malu untuk datang untuk berkonsultasi. Kami dari BK siap mendampingi siswa dan bekerja sama dengan seluruh pihak sekolah maupun tenaga kesehatan demi mendukung kesejahteraan psikologi siswa.
Terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat membawa manfaat yang nyata bagi siswa di SMA Negeri A, serta membantu meningkatkan kesehatan mental remaja di lingkungan sekolah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan di hari ini, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menandatangani lembar komitmen bersama sebagai bentuk dukungan dan juga kerjasama kita dalam pelaksanaan program kesehatan mental di siswa SMA Negeri A. Lembar komitmen ini akan menjadi bentuk kesepakatan bersama kita antara pihak tenaga kesehatan dan juga pihak sekolah untuk mendukung peningkatan kesehatan mental siswa, pengelolaan stres akademik, serta optimalisasi dukungan psikososial di lingkungan sekolah. Semoga kerjasama yang kita bangun hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Lembar komitmen bersama telah ditandatangani. Insya Allah ini adalah awal dari kerja nyata kita bersama. Pertemuan evaluasi pertama kita akan dijadwalkan 1 bulan ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan program dan juga hambatan yang mungkin dihadapi. Atas nama tenaga kesehatan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Mila selaku Kepala Sekolah dan juga Ibu Sinta selaku Guru BK serta seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya dan juga kerjasama yang telah kita lakukan ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi kesehatan mental di SMA Negeri A, serta membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif, sehat, dan juga peduli terhadap kesehatan psikologis remaja. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada kelompok 5 dan dilanjutkan kepada kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 SMA Negeri A. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Perkenalkan kami dari perawat Puskesmas Jember yang hari ini akan melaksanakan kegiatan yang namanya Focus Group Discussion atau FGD. Jadi perkenalkan saya perawat Oni Rananda sebagai leader atau moderator. Bersama saya ada teman saya, yang pertama ada perawat Elisa sebagai fasilitator, kemudian ada perawat Nanda sebagai edukator, kemudian ada perawat Caca sebagai edukator 2 dan juga ada perawat email sebagai observer. Hari ini ada yang tahu nggak nih kita mau bahas apa? Iya, tahu tentang kesehatan mental. Ya, betul. Jadi uh, hari ini kita akan membahas topik yaitu strategi pengelolaan stres dan juga peningkatan kesehatan mental pada remaja. Jadi berdasarkan hasil pengkajian di sekolah ini ditemukan bahwa banyak siswa yang mengalami tekanan akademik, merasa cemas saat menghadapi masa depan, kemudian sulit tidur, ada juga yang mudah lelah, bahkan ada yang lebih memilih untuk menyendiri ketika memiliki masalah.
Dan juga banyak siswa yang belum mengetahui cara mengelola stresnya dengan baik. Jadi untuk tujuan dari kegiatan hari ini adalah agar teman-teman dapat mengenali stres, kemudian untuk mengetahui dampaknya, kemudian memahami cara menjaga kesehatan mentalnya ke kalian semuanya. Kegiatan kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Apakah anak-anak, apa rekan-rekan bersedia ya? Bersedia. Baik, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan sama-sama dulu ya, agar kegiatannya berjalan dengan nyaman. Kakak-kakak di sini ada beberapa aturan nih. Yang pertama, mengikuti kegiatannya sampai dari awal sampai selesai. Kemudian yang kedua, saling menghargai saat orang lain berbicara. Kemudian yang ketiga, tidak menertawakan pendapat temannya nanti pas waktu tanya-tanya. Kemudian yang keempat, jika ingin berbicara atau ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kelima, HP-nya bisa di silent dulu, jadi agar kita fokus ke dalam materi yang kita sampaikan. Kemudian cerita dari teman-teman di sini selama diskusi dimohon untuk dijaga kerahasiaannya ya. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya silahkan perawat Elisa untuk memulai diskusinya. Baik, terima kasih Perawat Oni. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Elisa yang bertugas pada pagi hari ini. Sebenarnya bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Ya, baik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya, di sini kami ingin tahu terkait pengalaman kalian ketika di sekolah. Yang pertama, eh, ketika sekolah, kalau tugas sekolahnya menumpuk, siapa yang pernah merasa stres? Saya sering stres. Zahra ya. Dan Sinta bagaimana? Sama, Bu, sering Hmm, stres. sering stres juga ya. Terus ini kan udah kelas 12 ya, mau kelas 12. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang cemas gitu, mikirin gimana masuk ke perguruan tinggi yang dipinginin selama ini. Apakah ada yang merasa cemas? Dian Sinta atau Fatimah Zahra? Iya, Bu, sering cemas. Baik. Terus kalau cemas, terus stres, pernah nggak sulit tidur? Iya, Sering. Bu, benar sering. Oke. Terus kalau ada masalah di sekolah gitu, apakah kalian merasa malu untuk datang ke guru BK untuk mungkin sharing atau mencari solusi begitu? Iya, Bu, malu. Baik. Nah, jadi di sini teman-teman udah banyak pengalaman ya terkait stres ketika mendapat banyak tugas sekolah, terus juga cemas buat masuk ke perguruan tinggi. Terus juga tadi Zara juga bilang kalau malu ya ke guru BK gitu. Nah, jadi dari kami nanti akan memberikan edukasi, memberikan materi begitu terkait bagaimana menjaga kesehatan mental untuk menghadapi stres dan juga membangun mental yang kuat. Mungkin bisa perawat Nanda langsung menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi teman-teman semuanya, tadi seperti yang di awal ya udah disampaikan bahwasannya di hari ini kita akan berdiskusi nih terkait kesehatan mental pada remaja. Nah, ini teman-teman usianya remaja kan ya, kelas berapa? 11, 12 SMA. Nah, sebelumnya eh, s- saya mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Sebelumnya udah mengenali belum apa yang dimaksud dengan kesehatan mental?
Apakah masih asing atau udah familiar nih dengan istilah kesehatan mental? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait apa itu kesehatan mental? Belum familiar, Mbak. Oh, Mbak Zara belum familiar nih. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi definisi dari kesehatan mental sendiri itu adalah kondisi nih ketika seseorang itu mampu mengenali kemampuan dirinya sendiri, kemudian mampu dalam mengatasi tekanan atau stres yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada teman-teman sekalian ini kan seorang pelajar ya, pasti tekanan stresnya tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Zara, Mbak Sinta, mungkin tekanan stresnya itu dari ini ya, apa namanya beban seorang pelajar ya, jadi tugas-tugasnya yang menumpuk seperti itu kan. Nah, jadi kalau orang punya kesehatan mental yang baik, itu dia dapat mengatasi dan apa ya, dapat mengelola lah tekanan dan stresnya itu dengan baik gitu. Kemudian juga dapat belajar dan bekerja itu dengan baik. Jadi dapat menjalankan seluruh aktivitas dan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya itu dengan baik gitu, dengan maksimal. Kemudian juga yang dikatakan kesehatan mental itu adalah ketika seseorang itu mampu melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama itu dengan baik. Nah, selain itu juga uh, kesehatan mental itu ditandai dengan seseorang itu bisa merasa nyaman, tenang, kemudian percaya diri sama dirinya sendiri, kemudian mampu mengontrol emosi dan dapat berpikir secara positif saat menghadapi masalah seperti itu. Nah, pada remaja sendiri ini tuh menjaga kesehatan penting ini merupakan hal yang sangat penting ya. Karena pada usia remaja ini banyak sekali perubahan yang terjadi, baik secara fisik, secara emosional, maupun dalam lingkungan sosial. Nah, eh, tekanan dari lingkungan sekolah ya, tekanan belajar, kemudian adanya tugas sekolah yang diberikan di sekolah, kemudian juga teman-teman pasti punya teman kan ya, bersosialisasi dengan teman-teman, hingga juga eh, memikirkan masa depan yang nantinya akan seperti apa. Itu tuh merupakan beberapa aspek atau beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, kesehatan mental ini tuh perlu sekali teman-teman untuk dijaga. Agar apa? Agar kita sebagai remaja itu dapat tetap sehat. Kalau misalnya secara pemikiran kita sehat, fisik kita sehat, maka kita ini dapat berkembang itu dengan baik gitu. Jadi kita dapat tetap menjalankan kehidupan kita itu dengan baik dan dengan optimal. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari stres. Nah, di sini sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman, apa ada yang pernah merasakan stres? Tadi di awal udah disampaikan ya, Mbak Zaro, Mbak Dian Sinta itu pernah merasakan stres. Mungkin bisa dijelaskan stres yang dirasakan itu karena apa? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit pengalamannya stresnya karena apa? Saya stres, Mbak, karena sering belajar, terlalu banyak belajar sehingga kurang rekreasi seperti itu. Karena kan juga mempersiapkan buat masuk kuliah. Oh, ya. Di sini saya paham terkait perasaan stres ya, kondisi stres yang dialami oleh Mbak Zaro. Ini merupakan hal yang normal nih. Pasti kebanyakan juga teman-teman yang seusia Mbak Zaro juga pasti mengalami hal demikian ya. Karena adanya beban di sekolah, adanya tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pelajar, tugas, kemudian karena posisinya ini kan udah kelas 12 ya, bentar lagi mau masuk kuliah, jadi bingung mikir besok mau kemana arahnya gitu kan. Nah, ini hal yang sangat wajar. Jadi, definisi dari stres sendiri ini tuh merupakan respon atau reaksi tubuh ya dan pikiran ketika seseorang itu menghadapi tekanan, tuntutan ataupun masalah yang dirasa itu berat maupun mengganggu kenyamanan. Nah, stres yang dirasakan pada setiap manusia itu normal karena ya umumnya manusia itu pasti akan mengalami stres dan itu tuh normal. Namun stres ini itu apabila dibiarkan terus-menerus ya kita tidak mengelolanya itu tuh akan menjadi masalah. Masalahnya tidak hanya pada masalah secara psikis saja, secara pikiran saja, tetapi juga dapat berdampak pada fisik kita gitu ya. Jadi tidak hanya pada mental aja yang kena, tetapi secara fisik juga bisa kena seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya ini nanti kita akan mengetahui nih lebih lanjut terkait tanda-tanda apa saja sih ketika seseorang itu merasakan
mengatasi dan mencegah stres ini dengan baik itu seperti apa. Mungkin selanjutnya ada Perawat Caca yang bisa menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Perawat Nanda. Baik teman-teman, tadi kan sudah disinggung terkait pengertian kesehatan mental, kemudian juga terkait pengertian stres dan bentuk stres seperti apa aja sih yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita perlu buat screening diri sendiri dulu teman-teman. Nah, gimana sih tanda dan gejala stres yang biasanya itu terjadi kepada seseorang ketika mengalami stres? Nah, yang pertama adalah fisik. Biasanya sakit kepala, kemudian sulit tidur, kemudian lelah, dan ketegangan otot. Biasanya teman-teman kalau yang insomnia atau udah tidur tapi nggak bisa tidur, itu bisa menjadi salah satu dari gejala stres. Kemudian yang kedua ada di emosional, yakni mudah marah, cemas, atau sedih. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau misalnya sulit tidur, habis itu tidurnya tidak nyenyak gitu. Biasanya tuh kan emosionalnya tuh akan terganggu seperti lebih sensitif begitu. Kemudian kognitif. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami stres ini akan mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Jadi ketika belajar atau melakukan hal-hal yang harus fokus itu kurang. Kemudian banyak pikiran-pikiran yang negatif. Selanjutnya adalah perilaku, yakni biasanya orang-orang yang stres itu akan menarik diri, akan menyendiri. Tapi bukan berarti orang-orang yang introvert itu juga orang-orang yang pasti mengalami stres ya teman-teman. Kemudian nafsu makan berubah. Nah, selanjutnya adalah dampak stres bagi teman-teman sekalian, bagi remaja gitu, pada remaja. Nah, stres ini itu akan menyebabkan terjadinya kecemasan pada tubuh. Kemudian juga akan mengakibatkan depresi yang nantinya itu ketika teman-teman stres, kemudian depresi, teman-teman kan pasti akan malas ya belajar, lebih mengurung diri, lebih menarik diri, sehingga prestasi sekolahnya bisa menurun, kemudian eh, akhirnya nanti tidurnya itu juga nggak sesuai jamnya. Kemudian yang paling berbahaya itu ketika teman-teman sudah di tingkat depresi akut yang nantinya teman-teman ada kepikiran untuk bunuh diri. Jadi teman-teman jangan pernah kepikiran buat bunuh diri ya teman-teman, karena nanti untuk mengatasi stres ini itu ada tipsnya. Kemudian juga terjadinya perubahan struktur otak pada jangka panjang, seperti itu. Eh, Teman-teman, apakah di sini ada yang pernah mengalami tanda dan gejala yang sudah tadi disebutkan? Mungkin Sinta, apakah pernah stres sampai ingin bunuh diri? Pernah stres sih, Mbak, tapi nggak pernah sampai bunuh diri. Mau bunuh diri. Oh, baik. Berarti tingkat stresnya masih belum sampai depresi. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, mungkin Zahro, apakah pernah mengalami stres sampai berpikir untuk bunuh diri? Tidak pernah. Baik, berarti di sini teman-teman semua mekanisme copingnya itu sudah bagus ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada strategi untuk mengelola stres yang akan dijelaskan oleh perawat Nanda. Nah, teman-teman sekalian, tadi udah disampaikan ya terkait tanda, gejala, dan juga apa dampak stres bagi diri kita sendiri ya. Nah, stres bagi diri kita sendiri. Di sini juga ada nih ternyata strategi yang dapat kita laksanakan nih. Untuk apa? Yaitu untuk mencegah ataupun untuk mengatasi stres yang telah kita alami. Nah, apa aja sih untuk tanda dan gejala untuk eh, sebentar. Nah, apa aja sih strategi pengelolaan stres yang dapat kita lakukan itu? Nah, yang pertama, kita itu dapat melakukan latihan pernafasan dalam. Nah, jadi latihan pernafasan ini itu teman-teman sangat efektif ya untuk menenangkan, membantu kita itu agar pikiran kita itu menjadi lebih rileks. Nah,
Teman-teman sebelumnya udah tahu belum cara latihan pernafasan dalam itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Belum. Belum tahu. Oke, baik. Belum. Ya, jadi eh, latihan pernafasan dalam ini tuh seperti kita menarik nafas dari hidung, ya, kita tarik lewat hidung. Kemudian setelah kita menarik nafas dari hidung, kita tahan dulu beberapa detik, 3 sampai 5 detik. Kemudian kita hembuskan perlahan itu melalui mulut. Nah, jadi eh, saat kita melakukan tarik nafas dalam ini itu dapat membantu merelaksasikan pikiran kita. Dan ini tuh sangat mudah ya dilakukannya. Kita cuman perlu duduk aja dengan tenang, kemudian di tempat kita bisa melakukan latihan nafas dalam ini. Jadi saat teman-teman ngerasa cemas ya, cemas, khawatir, stres. Nah, itu teman-teman bisa diam sejenak, duduk sambil pejamkan mata dan melakukan latihan relaksasi nafas dalam ini gitu. Karena dia mampu mampu sekali untuk mengatasi dan menurunkan kecemasan yang kita alami seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan olahraga rutin gitu. Jadi saat teman-teman ngerasa capek dengan situasi kehidupan teman-teman, entah yang teman-teman alami mungkin ya tadi ya karena tekanan dalam belajar, kemudian juga stres karena mikirin masa depan dan lain-lainnya itu. Nah, teman-teman itu bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kalian ya itu tuh untuk melakukan olahraga yang kalian suka. Mungkin ada yang suka olahraga basket atau futsal atau apa itu lakukan aja apa yang kalian suka, lakukan apa yang membuat kalian itu bisa ngerasa eh, kayak apa ya, refresh otak lah intinya ya, yang bisa membuat kalian itu jadi refreshing gitu. Jadi itu kalian lakukan aja selagi itu positif seperti itu. Kemudian juga eh, teman-teman ini punya teman kan ya? Pasti gak saya rasa anak-anak zaman sekarang ini pasti udah punya kayak bestie kayak gitu kan pasti ada ya temen terus pasti juga apa teman-temannya juga enggak beragam ya nggak hanya dari sekolah aja pasti juga ngikutin apa kepanitiaan atau organisasi dari luar sekolah. Nah kalau teman-teman punya teman itu bisa sekali dimanfaatkan. Jadi di saat kita merasa stres atau merasa kesepian atau merasa bingung. Nah, itu kalian bisa bercerita, bersosialisasi dengan orang-orang yang kalian percaya. Jadi bisa memanfaatkan temannya itu sebagai tempat curhat gitu. Jadi jangan apa-apa itu dipendam sendiri. Lebih baik itu bercerita apa ya kayak sharing gitu loh apa yang kita rasakan ke orang lain gitu. Tapi dan tanda kutip orang yang kalian percaya seperti itu. Nah, kemudian juga eh, yang terakhir nih kita bisa menerapkan uh, positif stress positif stress mindset. Artinya apa? Di sini tuh kalian bisa menerapkan mengubah mindset kalian itu menjadi hal yang positif aja. Jadi di otak kalian itu jangan berpikiran kayak aku nih nggak bisa jangan gitu. Harus yakin sama diri sendiri dan menerapkan kayak aku bisa, aku kuat, aku hebat. Nah, kayak gitu-gitu. Karena itu apa kalau kita apa ya kayak kalau kita ngecap diri kita sebagai hal-hal yang positif, mengecap diri kita dengan hal baik, maka nantinya itu hal baik juga akan datang ke diri kita seperti itu. Jadi di apa ya dibiasakan untuk me- mengecap diri kita itu dengan hal baik agar energi-energi positif itu datang ke kita gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman sekalian, mungkin dari Mbak Zara atau Mbak Sinta, biasanya kalau lagi stres itu apa yang dilakukan biasanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan aja atau ada hal lain lagi? Berarti ini Makan. mbaknya hobinya jalan-jalan. Oh makan, ya makan juga merupakan ini ya salah satu strategi dalam mengolah stres. Biasanya makan apa? Makan manis, Mbak Zaro? Iya, suka yang manis-manis, Mbak. Nah, ya itu juga salah satu cara yang bagus ya. Jadi kalau misalnya stres, itu kita pokoknya melakukan aja apa yang kita suka selagi itu positif. Yang dimana itu dapat membangun mood kita agar bisa lebih baik lagi gitu ya. Karena kalau misalnya moodnya kita udah bagus, udah baik, nanti pasti eh, kita itu dapat berpikir jernih gitu. Jadi kita dapat apa ya perlahan-lahan itu bisa bangkit dan menghadapi masalah-masalah apa yang terjadi di hidup kita seperti itu. Oke, makasih ya Mbak Zaro atas sharingnya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh juga ada loh perilaku sehat.
yang dapat kita lakukan nih untuk selalu dapat menjaga kesehatan mental kita. Nah, ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu kita harus istirahat dengan cukup. Istirahat dengan cukup itu tidur ya umumnya adalah 8 sampai 10 jam per hari gitu. Jadi eh, kita harus mengontrol nih tidur kita. Kita harus menjaga tidur kita itu supaya cukup karena kan dari sehari-hari kita dari pagi sampai sore ya. SMA itu sekolah sampai sore. Nah, kita kan udah beraktivitas di luar, udah banyak sekali eh, pekerjaan yang kita lakukan ya di sekolah itu sangat menguras energi kita. Jadi maka itu diperlukan tidur yang cukup agar nanti kalau tidur kita cukup, mood kita itu baik gitu, kita jadi semangat. Jadi apa ya bisa siap lah untuk menghadapi kehidupan di esok harinya seperti itu. Nah, kemudian juga melakukan aktivitas fisik ya minimal 60 menit sehari. Nah, ini tuh sama aja tadi dengan yang melakukan olahraga. Lakukan aja olahraga yang kalian minati, yang kalian sukai seperti itu. Nah, kemudian eh, kita juga harus ini ya, kita harus mengatur dan harus memahami terkait gizi kita. Jadi apa yang kita makan itu harus kita perhatikan, harus kita atur. Tidak hanya ya jadi kita harus mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara apa? Makan makanan bergizi seperti itu. Makan makanan gizinya itu yang 5 sehat 4 sempurna ya. Jadi ada karbohidrat nasi, ada protein, terus sayur-sayuran, lauk pauk seperti itu. Kemudian juga kita harus bisa membatasi screen time. Nah, teman-teman ini kan pasti punya handphone semua ya, dan saya rasa juga pasti punya sosial media. Nah, itu bermain sosial media itu harapannya dibatasi. Karena apa? Dalam sosial media itu biasanya dari situ tuh banyak sekali hal-hal yang dapat memicu kita jadi lebih apa ya, menambah stres kita gitu loh. Karena kan di sosial media itu banyak sekali orang-orang suka mengupdate ya pencapaian hidupnya pas segala macem. Nah, di situ kadang ada rasa kalau kita melihat itu kadang kita ngerasa insecure atau apa. Nah, hal demikian itu eh, dapat memicu dan dapat menjadi faktor untuk meningkatkan stres kita. Jadi kalau bisa itu dibatasi screen time-nya. Kemudian juga yang terakhir, kita harus bisa membangun rutinitas harian dengan cara yang seimbang. Jadi intinya di sini kita harus pinter-pinter nih membagi waktu antara sekolah, kemudian antara urusan yang di luar sekolah maupun dengan kesenangan kita pribadi gitu. Jadi beri kesempatan diri kita itu untuk istirahat agar apa? Agar merefresh otak kita sejenak lah supaya tidak penat gitu. Seperti itu teman-teman. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin um, dan Sita tadi bisa di-share Mbak. Biasanya kalau perilaku sehat untuk menjaga kesehatan mentalnya. Tidur 8 jam atau lebih, apa Oke, 10 jam. Lalu juga bisa dengan aktivitas fisik olahraga gitu, Bu. gitu. Nah, tindakan seperti itu udah Mbak Sinta terapkan di kehidupan nyata? Sudah. Sudah, oke baik. Oke, mungkin selanjutnya Pro Caca bisa menyampaikan. Jadi dari tadi yang sudah dijelaskan, dari pengertian mental, pengertian stres, tanda dan gejalanya, dampaknya apa, strateginya gimana, sampai perilaku sehat untuk menjaga mental. Nah, sekarang yang terakhir adalah tipsnya. Tipsnya gimana supaya teman-teman ini bisa menjaga mentalnya supaya menjadi baik begitu ya, selalu baik. Nah, yang pertama adalah praktikkan gratitude setiap hari. Yang kedua, bangun hubungan yang suportif. Jadi, kalau misalnya sama teman itu saling mensupport satu sama lain. Kemudian hubungannya positif gitu. Jangan karena lingkungan itu memengaruhi, jangan teman-teman itu mencari teman yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Kemudian, kelola tekanan akademik. Jadi kan tugasnya nih sebagai siswa banyak, tuntutannya banyak, nilainya bagus gitu. Jadi jangan anggap belajar itu sebagai sebuah stresor. Jangan anggap
tugas ini itu menjadi tekanan yang berat gitu. Jadi kita harus bisa mengelola kapan waktu untuk kita mengerjakan tugas dan membagi waktu sesuai jadwal kita supaya tidak menumpuk dan tidak stres begitu. Kemudian jangan ragu minta bantuan profesional. Nah, jika teman-teman sudah merasa stres dan tidak bisa tertolong lagi ini stresnya, teman-teman bisa hubungi tenaga kesehatan lain untuk curhat, sekedar curhat saja. Saya yakin teman-teman pasti akan lebih tenang seperti itu. Terus yang paling penting yaitu batasi gadget sebelum tidur. Nah, ini kan biasanya kebiasaan Gen Z nih ya. Biasanya kan kalau sebelum tidur tuh pasti buka HP, pasti scroll TikTok gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan ini lebih baik dikurangi ya teman-teman untuk membuka HP sebelum tidurnya. Jadi bisa membuka HP 1 jam sebelum tidur. Nanti kalau sudah mau tidur tidak membuka HP lagi seperti itu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Mbak Deatri, Cukup, kemudian ada Mbak. Mbak Dian? Cukup, Bu. Cukup Cukup. baik. Sudah paham semua ini, teman-teman. Alhamdulillah paham, Udah Bu. paham. Baik, sebelumnya saya izin bertanya ini kepada Mbak Deatri ini, eh, bagaimana caranya Mbak Deatri ini mengelola Ya, eh, tugas-tugasnya yang banyak? eh, nggak boleh mengerjakan mepet-mepet, Bu. Terus habis itu tadi katanya tidak boleh banyak main HP. Kalau mau tidur 1 jam sebelumnya saja main HP-nya. Terus Betul. mengatur jadwal begitu, Bu. Betul sekali. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman terkait bagaimana sih pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada perawat Elisa. Baik, kan tadi sudah dijelaskan ya sama perawat Julian sama perawat Friska. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa menyampaikan setelah apa yang disampaikan tadi, kebiasaan kalian, mungkin kebiasaan buruk kalian yang bisa diubah. Mungkin dari Dian Sinta kan tadi stres ya, banyak tugas. Mungkin ada kebiasaan yang bisa diubah setelah mendengarkan materi tadi. Bisa itu, Bu. Nggak main HP sebelum tidur. Bagus. Mungkin teman-teman yang lain, kebiasaan apa yang mungkin bisa diubah setelah materi yang telah disampaikan? Ya, mungkin sama semua ya. Mungkin mengurangi bermain HP gadget sebelum tidur gitu. Terus juga tadi kan juga disampaikan bahwasanya ada teman yang masih merasa malu gitu ya buat ke BK. Nah, mungkin setelah dari apa yang telah kami sampaikan ini, mungkin teman-teman bisa dengan terbuka begitu menyampaikan keluhan atau masalahnya untuk mendapatkan solusi ke guru BK kalian. Karena dengan kita konsultasi mungkin bisa mengurangi sedikit beban diri kita begitu. Dan kalau bebannya berkurang kan otomatis kesehatan mental insya Allah akan jauh jadi lebih baik begitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya apakah ada yang tanyakan? Tidak. Cukup, Bu. Cukup. Tidak ada. Mungkin saya serahkan selanjutnya ke perawat Oni. Wah, 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 baik, baik, baik. Tepuk tangan ya teman-teman buat kakak-kakak perawat profesional yang sudah menjelaskan ini ya. Baik, sebelum kegiatan selesai, saya ingin mengevaluasi sedikit tentang materi dari yang di atas. Mungkin saya akan bertanya kepada rekan-rekan ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian stres? Coba siapa? Dapat hadiah nanti. Mungkin Mbak Mbak Dea. Nah, iya, tadi
dari yang saya tahu tadi yang sudah dijelaskan, kalau stres itu adalah reaksi tubuh sama pikiran. Kalau misalnya kita mengalami tuntutan yang berlebihan. Pokok intinya begitu tadi. Oke, siap. Bagus sekali. Berarti memperhatikan dengan baik Mbak Dea ini ya. Oke, kalau gitu em, sudah bagus untuk evaluasinya. Kemudian untuk hasil observasinya mungkin perawat email bisa disampaikan. Baik, untuk eh, berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung tadi, peserta cukup aktif dalam berdiskusi, peserta juga mampu menyampaikan pengalaman terkait stres akademik, penggunaan gadget berlebihan, serta kecemasan menghadapi masa depan. Seperti itu. Oke, baik. Eh, oke, karena sudah masuki sesi yang akhir, terima kasih atas partisipasinya teman-teman hari ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah stres pada remaja itu normal, tetapi harus dikelola dengan cara yang sehat ya. Jangan menghadapi masalah itu sendirian. Kemudian manfaatkan dukungan dari teman, kemudian dari keluarga, guru BK maupun kita tenaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Selanjutnya dilanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 3 dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Eh, Baik, Kira-kira ini semua teman-temannya apakah sudah berkumpul semua di sini yang udah terpilih jadi kader UKS-nya? Udah ya? Sudah. Oke. Jadi sebelumnya adik-adik semuanya, kenalkan di sini kami adalah perawat komunitas yang kebetulan bertugas ya untuk di sekolah SMPN SMPN Z ini. Nah, di mana di sini ada saya, ada Kak Devi, kemudian Kak Devi ditemani oleh Kak Farhan, Kak Atifa, kemudian ada Kak Azari dan juga Kak Pandu. Jadi beberapa waktu lalu kakak-kakak ini telah melakukan pengajian ya di SMPN Z ini dan ditemukan beberapa siswa-siswi ini dan juga dari mengobrol dari guru bahwa banyak dari teman-teman di sini yang sering mengeluh mudah capek, kurang fokus saat belajar, terus suka lemas, dan juga banyak yang suka telat sarapan dan jajan-jajan sembarangan seperti itu. Nah, sehingga tujuan kakak-kakak di sini adalah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kader UKS mengenai pola makan seimbang, aktivitas fisik, kemudian pencegahan anemia pada remaja. Jadi, kakak-kakak harap di sini teman-teman bisa antusias ya dan ikut aktif dalam berdiskusi seperti itu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan sama Kak Devi ya. Di mana eh, karena kader UKS ini punya peran penting di sekolah, kalian itu bukan hanya membantu di ruang UKS, tapi juga bisa menjadi role model untuk gaya hidup supaya teman-teman kalian itu gaya hidupnya lebih baik. Makanya eh,
kakak-kakak di sini tuh berharap teman-teman itu bisa lebih percaya diri untuk mengajak teman-teman sebaya, teman-teman kelas, teman-teman pokoknya teman-teman di sekolah ini untuk menjaga pola hidup yang sehat. Seperti itu. Teman-teman ini saya ingin tanya, menurut teman-teman itu apa sih yang dimaksud dengan pola makan yang seimbang itu? Nah, benar nih. Jadi tubuh kita itu membutuhkan gizi yang lengkap ya, seperti karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga air putih yang cukup, supaya kita itu dapat beraktivitas dengan sangat baik ketika di sekolah, seperti itu. Oke, teman-teman, ngomong-ngomong soal makan nih ya, siapa di sini yang tadi pagi belum sempat sarapan? Boleh angkat tangannya? Saya, Kak. Saya belum sarapan. Belum sarapan nih ya? Termasuk banyak nih ya yang belum sarapan. Kalau boleh tahu nih, biasanya alasannya karena apa? Buru-buru atau memang nggak biasa makan? Nggak sempat karena keburu sekolah. Nggak sempet ya. Oke, oke. Sebenarnya kebiasaan tidak sarapan itu berpengaruh loh kepada kesehatan adik. Banyak remaja atau ada teman-teman adik itu jadi gampang lemas, mengantuk di kelas, dan juga bahkan sulit untuk fokus ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, betul itu tadi yang disampaikan Kak Farhan. Jadi sebenarnya eh, orang-orang tuh nganggep kalau sarapan itu nggak penting, padahal tubuh kita itu membutuhkan energi untuk beraktivitas sejak pagi. Tapi sarapan itu juga perlu diperhatikan ya, jadi nggak hanya asal kenyang aja. Iya, misalnya terlalu sering makan instan atau jajanan yang gizinya kurang seimbang juga tidak baik kalau dijadikan kebiasaan setiap hari. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri ini, contoh sarapan sehat itu seperti apa sih? Yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nah, ya benar. Jadi sebenarnya makanan sehat tidak harus mahal, yang penting gizinya itu cukup dan seimbang. Ya, benar. Tadi kan udah dibilang ini menjaga pola makan yang baik dan benar. Tapi itu semua itu tidak berarti kalau teman-teman tidak melakukan aktivitas fisik. Percuma nih teman-teman udah makan yang sehat, tapi teman-teman tidak olahraga, tidak beraktivitas fisik, itu semua akan percuma. Jadi ini tuh harus berkesinambungan. Teman-teman makan yang sehat, teman diikuti sama aktivitas fisik. Nah, apalagi eh, kan pasti teman-teman ini kayak sering untuk bermain game, terus main HP terlalu lama dan seringnya itu kayak duduk main HP. Jadi kayak kurang untuk melakukan aktivitas fisik. Seperti itu. Banyak nih terkait apa sih eh, terkait apa terkait aktivitas fisik dengan juga bermain HP. Mana sih yang lebih banyak adik lakukan ketika di rumah? Apakah bermain HP ataupun melakukan aktivitas fisik? Main HP. Oh, main HP ya. Nah, jadi itu kalau tubuh itu jarang bergerak, lama-lama itu badan adik itu bisa jadi mudah capek dan juga kebugaran itu bisa menurun. Ya, betul sekali sama yang dikatakan sama Kak Farhan. Pasti adik-adik itu berpikir, kalau aduh Kak, aktivitas fisik ini capek, aktivitas fisik ini berarti harus angkat beban, angkat gini, seperti itu ya. Nah, padahal aktivitas fisik itu nggak nggak melulu tentang angkat beban atau nggak melulu tentang hal yang benar-benar berat. Mungkin aktivitas fisik yang bisa adik-adik lakukan secara sederhana aja ya. Itu bisa kayak jalan kaki, terus bersepeda, terus bisa aja kayak senam atau bermain bola sama teman-teman sebayanya seperti itu.
Jadi adik-adik kan tadi udah dikasih tahu ya kalau sebenarnya aktivitas fisik tuh banyak sekali loh dan banyak yang bisa kita lakukan nggak yang mudah-mudah seperti jalan kaki atau mungkin yang sesuai yang adik-adik suka aja gitu. Mulai dari situ. Jadi yang penting adik-adik rutin melakukannya, melakukan aktivitas fisik dan juga diusahakan itu minimal 30 menit aja diluangkan waktunya gitu ya sehari gitu. Nah, nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih anemia itu. Nah, teman-teman pernah dengar istilah anemia nggak atau kurang darah? Belum. Pernah dengar, tapi masih bingung sama maksudnya itu apa. Oke, pernah dengar tapi masih bingung ya detailnya kayak gimana anemia itu. Oke, jadi anemia itu gampangnya tuh kayak kondisi ketika tubuh itu kekurangan hemoglobin. Nah, hemoglobin itu zat yang ada di dalam darah yang tugasnya itu membawa atau mengikat oksigen. Jadi kalau semisal hemoglobinnya itu tadi kurang, oksigen itu tidak akan tersalurkan dengan baik ke dalam tubuh. Makanya orang yang biasanya kena anemia itu kelihatannya tuh kayak gampang lelah, terus pucat, pusing, dan juga sering mengantuk. Nah, betul sekali. Kalau di sekolah ini anemia ini juga bisa mempengaruhi konsentrasi belajar dari adik-adik. Jadi bukan masalah kesehatan saja, tapi juga bisa berdampak pada prestasi belajar adik-adik. Dan juga biasanya remaja putri itu kan lebih berisiko mengalami anemia. Karena apa? Karena remaja putri itu kan kita mengalami menstruasi ya setiap bulannya. Jadi membutuhkan lebih banyak zat besi karena darah itu dikeluarkan dari menstruasi tadi itu. Makanya untuk kita itu sangat penting sekali menjaga pola makan dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi. Contohnya itu seperti bayam, hati ayam, telur, ikan, daging, dan juga kacang-kacangan. Ayo adik-adik udah makan itu tadi belum? Atau malah makannya tepung-tepung ayam geprek ya? Nah, jadi benar sekali yang dikatakan Kak Atifa. Jadi penting sekali ya makan yang eh, seperti sayur bayam atau yang mengandung banyak zat besi. Nah, selain itu juga untuk para remaja putri ya di sini terutama itu eh, dianjurkan untuk minum tablet tambah darah sesuai anjuran petugas kesehatan sendiri. Nah, coba ya, kakak tanya lagi nih. Jadi, menurut adik-adik, apa yang kan adik-adik sebagai ini ya yang terpilih untuk jadi kader, gimana sih peran kalian untuk membantu mencegah anemia di sekolah? Apa aja deh boleh yang mau menjawab siapa? Iya, benar sekali. Jadi dengan eh, kayak jadi adik-adik sebagai kader ini bisa berperan untuk mengingatkan teman-teman sarapan, kemudian makan makanan yang bergizi, nggak yang hanya makan ayam geprek aja, ya apalagi minumnya es teh ya, dan juga rutin untuk minum tablet tambah darah. Dan kakak-kakak dan juga adik kan sudah membahas nih terkait pola makan, aktivitas fisik dan juga pengonsumsian tablet penambah darah bagi remaja putrinya. Nah, menurut adik-adik untuk di lingkungan sekitar adik sendiri saat ini di sekolah ini apakah masih terdapat masalah tersebut ya? Masih. Nah, masih nggak? Nah, berarti masalah ketiga masalah ini tuh masih menjadi masalah nyata nggak ya bagi perannya perannya kader UKS itu sendiri. Nah, tapi menurut teman-teman itu, apakah petugas kesehatan itu dapat setiap hari untuk mengecek apakah remaja-remaja putri ini tetap melakukan pengonsisian tambah darah ya? Iya, Oh gitu nggak? Nah, oleh karena itu Pak kader UKS ini sangat penting tugasnya untuk
eh, sebagai tangan panjang dari tenaga kesehatan sendiri. Dikarenakan selain kader kader UKS ini setiap hari ada di dalam sekolah dan juga UKS, teman-teman itu sebagai kader itu juga sangat dekat akan kehadirannya bagi teman-teman di sekolah. Betul. Sekarang deh, coba sekarang kami ingin adik-adik dan teman-teman kader ini berdiskusi sebentar aja. Menurut kalian nih, kegiatan sederhana apa yang bisa dilakukan kader UKS untuk membantu mencegah anemia dan meningkatkan pola hidup sehat di sekolah? Mungkin Mbak Intan bisa menjawab, adik Intan atau adik Bunga? Mengingatkan itu minum tablet tambah darah setiap harinya. Setuju, setuju. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Udah ya? Jadi benar sekali yang di omongin dari adik Intan tadi sama adik Bunga dengan mengingatkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Nah, mungkin yang lain bisa dengan membantu teman-temannya untuk mengingatkan untuk makan makanan yang jangan yang apa ya sembarangan gitu ya. Kemudian usahakan untuk sarapan. Kalau misalnya nggak sempat sarapan di rumah, bisa bawa bekalnya gitu ya. Jadi bisa makannya itu lebih sehat kalau buatan di rumah sendiri gitu ya. Jadi dari adik Intan tadi dan adik Bunga tadi menjawab, mungkin teman-teman juga mau menjawab ya, tapi karena keduluan dari adik Intan dan Bunga tadi menjadi contoh bahwa sebenarnya adik-adik ini mampu loh untuk jadi pelopor kesehatan di sekolah di SMP Negeri Z ini. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mau bergerak atau tidak gitu. Nih, misalnya kalian nih, para kader UKS ini bertemu teman yang sering tidak sarapan di pagi hari karena alasannya itu takut terlambat ke sekolah. Kira-kira bagaimana ya cara kalian itu untuk mengingatkannya untuk untuk sarapan? Bangunnya lebih pagi, terus mungkin disuruh bawa roti gitu ke sekolah biar sarapannya sarapan roti. Wah, bagus sekali ya jawabannya dari Adik Intan. Nah, cara penyampaian seperti itu tuh lebih nyaman didengar oleh temannya, dikarenakan tuh disampaikan oleh temannya sendiri seperti itu. Jadi mereka tidak merasa tersinggung. Apa sih, kenapa sih aku nggak sarapan aja Kak? Diomelin seperti itu. Selain memberikan informasi, adik-adik ini kan sebagai kader UKS ya. Nah, adik-adik ini sebagai role model. Adik-adik menjadi role model. Kalau ingin mengajak teman hidup sehat, itu adik-adik harus melakukan gaya hidup sehat dulu. Jangan adik-adik edukasi hidup sehat, tapi adik-adik sendiri tidak menjaga gaya hidup sehat adik-adik. Jadi jangan begitu. Jadi harus dirubah. Mulai dari kader adik-adik ini dulu. Karena perubahan kecil yang dilakukan itu perubahan kecil yang dilakukan secara bersama-sama itu bisa memberikan dampak yang besar untuk kesehatan di sekolah. Itu, Dek. Memang hari ini eh, kami kami berharap untuk para kader UKS ini tidak hanya menyampaikan untuk memahami dan menyampaikan materi apa yang kita berikan, namun juga berani mengambil peran untuk mengajak dan membantu teman-teman itu untuk menerapkan perilaku hidup sehat ini. Jadi, teman-teman sekalian, kan hari ini kita sudah banyak belajar ya, bersama-sama terkait pentingnya pola makan seimbang, kemudian terkait aktivitas fisik, lalu bagaimana sih pencegahan anemia pada remaja. Jadi, kakak-kakak di sini berharap ilmu yang sudah dibahas hari ini tuh tidak sampai di adik-adik hanya di adik-adik aja gitu ya. Jadi,
adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sendiri dan juga membagikannya ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi biar semuanya juga menerapkan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini gitu ya. Kami berharap ilmu yang sudah dibahas hari ini tidak berhenti di aula ini saja, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian dan diberikan kepada teman-temannya, nggih. Karena remaja yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif, dan lebih produktif. Terima kasih atas perhatian teman-teman kader UKS pada pagi hari ini. Tetap semangat menjadi pelopor hidup sehat di sekolah, nggih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.